Nah, di hidrolisis ini tadi, selain kalian menentukan jenisnya, sifatnya, juga nanti reaksi hidrolisisnya. Di sini ada contoh basa kuat dan asam kuat. NaCl. NaCl dia nanti akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na+ ini kan dia berasal dari basa kuat. Cl- dia berasal dari asam kuat. Karena tadi pengertian hidrolisis adalah reaksi anion dan kation yang bersifat lemah dengan air, maka karena kedua kation dan anion ini berasal dari yang kuat, maka dia tidak akan bereaksi dengan air. Makanya di sini Na+ plus H2O tidak ada reaksi. Jadi yang bisa bereaksi hanya yang lemah. Contoh yang lain, di sini ada basa kuat dan asam lemah. CH3COONA. Jika diionkan, dia akan menjadi CH3COO- plus Na+. CH3COO- ini kan berasal dari asam lemah. Na+ berasal dari basa kuat. Maka yang bisa bereaksi dengan air adalah CH3COO-. Dia bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH plus OH-. Untuk Na-nya, karena dia berasal dari basa kuat, dia tidak terjadi reaksi. Contoh yang ketiga, asam lemah dan basa lemah. CH3COONH4. Dia diionkan menjadi CH3COO- plus NH4+. Kedua-duanya, karena sifatnya lemah, maka kedua-duanya bisa bereaksi dengan air. Nah, untuk hidrolisis garam, ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Mana yang kita pakai itu tergantung dari mana yang kuat. Contoh kalau dia adalah basa kuat dan asam lemah. Karena yang kuat yang basa, maka untuk mencari pH-nya kita berangkat dari konsentrasi OH-. Sedangkan kalau yang kuat yang asam, untuk mencari pH-nya kita berangkat dari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan valensi dikali konsentrasi garam. Rumusnya hampir sama. Hanya saja kalau OH- kita pakai Ka, kalau H+ kita pakai Kb. Oke, di sini bisa kalian perhatikan ada perbedaan menghitung pH hidrolisis dan buffer. Jadi tadi kan ada dua, ada larutan penyangga atau buffer dan hidrolisis garam. Kalau nanti kalian mereaksikan ya, tidak ada sisa, maka pH-nya kalian hitung dengan rumus hidrolisis garam. Sedangkan jika nanti kalian membuat MRS, kemudian ada sisa di yang sifatnya lemah, maka kalian menghitung pH-nya pakai rumus pH larutan penyangga. Jadi bedanya di sana. Kalau hidrolisis tidak ada sisa, kalau penyangga ada sisa di yang lemah. Ya, jadi kalau nanti kalian membuat MRS kemudian nggak ada sisa, berarti pH-nya dihitung pakai rumus hidrolisis. Kemudian jika kalian membuat MRS dan ada sisa di yang lemah, maka pH-nya dihitung pakai rumus larutan penyangga atau buffer. Seperti itu. Next, kita bahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kelarutan atau solubility itu adalah jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut ya. Nah, solubility atau kelarutan itu kita lambangkan dia dengan S. Dan hasil kali kelarutan kita lambangkan dia dengan Ksp. Hasil kali kelarutan ini adalah hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Jadi contoh di sini A dengan muatan Y+, kita lambangkan dia dengan S, koefisiennya X. Untuk yang B juga S dengan koefisien Y. Maka jika untuk tetapan hasil kali kelarutan atau KSP-nya, XS pangkat X karena koefisiennya X dan YS pangkat Y karena koefisiennya Y.
Contoh di sini AgCl. AgCl jika diionkan menjadi Ag+ dan Cl-. Kemudian karena ini satu ion, maka dia bisa kita lambangkan dengan S. Cl-nya juga satu ion, kita lambangkan juga dengan S. Untuk Ksp-nya, konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl-. S kali S sama dengan S kuadrat. Yang kedua PbCl2. Jika diionkan menjadi Pb2+ plus 2Cl-. Pb2+-nya kita lambangkan dengan S, 2Cl-nya 2S. Untuk nilai Ksp-nya, konsentrasi Pb2+ dikalikan konsentrasi Cl-. Ingat, pangkat koefisien, makanya di sini ada pangkat 2. Pb-nya S, Cl-nya 2S, pangkat 2. Maka Ksp-nya 4S pangkat 3. Oke, untuk kelarutan dan hasil kali kelarutan, nanti yang utama adalah di teori terbentuknya endapan ya. Jadi Ksp itu dia bisa memprediksi atau memperkirakan terjadinya endapan. Lewat mana? Jadi kita membandingkan nilai Qc dengan Ksp. Jika Qc-nya lebih besar dari Ksp, maka dia akan terjadi endapan. Jika Qc-nya kurang dari Ksp, dia tidak terjadi endapan. Jika sama, maka larutannya tepat jenuh. Nah, Qc itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam suatu larutan ya. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu yang ditanyakan adalah terbentuknya endapan, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari dulu nilai Qc-nya baru dibandingkan dengan nilai Ksp. Seperti itu. Oke, jadi that's all our lessons today. I'm sorry if I have a mistake. Itu dulu, jika ada pertanyaan nanti bisa kita koordinasikan by WA. Saya akhiri, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu belajar. Oke, thank you guys.